wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan terus berprestasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi ketenagakerjaan. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi ketenagakerjaan. Yang kedua, jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Dan yang keempat, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Menurut kalian, apa yang tergambar dalam video tersebut? Ya, tepat sekali. Video tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia kesulitan dalam mencari pekerjaan. Sehingga, ketika ada dibuka lowongan pekerjaan, seperti tes CPNS atau lowongan kerja dari perusahaan, maka jumlah pelamarnya akan sangat banyak. Nah, fenomena inilah yang akan kita bahas pada materi kita kali ini. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dinyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah semua orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk keperluannya sendiri ataupun keperluan masyarakat. Dalam materi ketenagakerjaan, selain definisi tentang ketenagakerjaan dan tenaga kerja, ada dua istilah lain yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah angkatan kerja dan yang kedua adalah kesempatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang berumur 15-64 tahun, kecuali mereka yang sedang bersekolah, ibu rumah tangga, penduduk yang belum mencapai usia 15 tahun, dan penduduk yang melewati usia 64 tahun dan pengangguran sukarela. Sedangkan kesempatan kerja adalah peluang atau kondisi yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka yang sanggup bekerja atau bersedia bekerja. Untuk lebih mudah memahami mana yang termasuk angkatan kerja dan mana yang bukan angkatan kerja, maka siswa-siswi dapat mengerjakan kuis berikut ini. Setelah kita memahami tentang definisi ketenagakerjaan, tenaga kerja,
kesempatan kerja, dan angkatan kerja, maka kita akan masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh keterampilan dan keahlian pada suatu bidang melalui sekolah atau proses pendidikan, baik pendidikan formal ataupun pendidikan informal. Contoh dari tenaga kerja terdidik ini, misalnya dosen, guru, dan dokter. Tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keahlian dan keterampilan pada suatu bidang melalui pengalaman atau pelatihan. Contoh dari tenaga kerja terlatih ini adalah atlet, koki, dan montir. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja pada kategori ini biasanya tidak mensyaratkan pendidikan dan pengalaman, karena tenaga kerja pada kategori ini hanya mengandalkan tenaga saja dalam mengerjakan profesinya. Yang termasuk dalam tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini, misalnya adalah kuli bangunan, kuli angkut, dan pembantu rumah tangga. Untuk lebih mudah memahami perbedaan antara tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, siswa-siswi semua dapat mengerjakan kuis berikut ini. Sekarang sudah semakin jelas bukan bagaimana perbedaan antara tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Berikutnya, kita akan masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, Bapak ingin mengajak siswa-siswi semua untuk kita sama-sama mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan yang bisa kita temui di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Nanti Bapak akan memberikan sticky note, silahkan kalian tuliskan masalah-masalah yang kalian dapat identifikasi, lalu tempelkan di whiteboard yang sudah disediakan.
Nah, karena seluruh siswa dan siswi sudah mengumpulkan hasil identifikasinya terhadap masalah ketenagakerjaan yang mereka temukan di lingkungan tempat tinggal mereka, maka berikutnya Bapak akan merangkum keseluruhan dan menjelaskan secara umum permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang pertama adalah tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari BPS tahun 2024 dinyatakan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai angka 7,47 juta orang. Tingkat pengangguran yang tinggi ini tentu akan berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada aspek ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan beban negara terhadap bantuan sosial. Dari aspek sosial, tingkat pengangguran yang tinggi akan memicu kemiskinan, ketimpangan sosial, dan bahkan memunculkan potensi kriminalitas. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga akan berdampak pada aspek psikologis, seperti stres, hilangnya kepercayaan diri individu, serta menghambat pemerataan pembangunan, terutama untuk daerah-daerah yang minim lapangan pekerjaan. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang kedua adalah ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Fenomena ini terjadi ketika tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar, terutama dalam era revolusi industri 4.0 yang menuntut kemampuan teknis dan kemampuan digital. Penyebab utamanya adalah kurikulum pendidikan yang tidak selaras dengan perkembangan industri, minimnya pelatihan vokasi yang efektif, dan lambatnya adaptasi terhadap teknologi baru. Hal ini mengakibatkan banyak lulusan pendidikan formal, termasuk SMK dan perguruan tinggi, tidak mendapatkan pekerjaan meskipun lapangan pekerjaan tersebut tersedia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang ketiga adalah ketimpangan kesempatan kerja antar daerah di Indonesia. Kesempatan kerja cenderung terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya. Sementara itu, di daerah pedesaan dan di kawasan timur Indonesia menghadapi keterbatasan dalam lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh adanya konsentrasi investasi, infrastruktur, dan akses pendidikan yang lebih baik di wilayah perkotaan dibandingkan dengan daerah lainnya. Akibatnya, terjadi migrasi besar-besaran dari desa menuju ke kota. Hal ini tidak hanya berdampak buruk terhadap peningkatan pengangguran terselubung di perkotaan, tapi juga dapat mengurangi tenaga kerja produktif di pedesaan. Ketimpangan ini memicu urbanisasi yang berlebihan yang berujung pada permasalahan sosial seperti kemacetan, pemukiman kumuh, dan tekanan infrastruktur di daerah perkotaan. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang keempat adalah pengurangan tenaga kerja manusia akibat adanya digitalisasi. Di satu sisi, digitalisasi memang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai bidang industri, seperti misalnya industri manufaktur, layanan keuangan, dan industri logistik. Namun, di sisi yang lain, digitalisasi ini dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia, terutama untuk pekerjaan yang repetitif dan manual. Banyak pekerja di sektor industri tradisional kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh mesin dan teknologi. Sementara, keterampilan mereka tidak mampu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan baru yang lebih kompleks. Masalah ini diperburuk oleh minimnya pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan keterampilan atau upskilling, sehingga banyak tenaga kerja kita tidak siap menghadapi perubahan ini. Akibatnya, pengangguran semakin meningkat, ketimpangan sosial semakin melebar, daya beli masyarakat semakin menurun, yang secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang kelima
adalah masalah upah dan produktivitas. Masalah upah dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia mencerminkan bagaimana hubungan yang belum optimal antara kompensasi yang diterima oleh pekerja dan kontribusi yang mereka berikan terhadap perekonomian. Banyak pekerja, terutama di sektor informal dan usaha mikro, menerima upah jauh di bawah standar kebutuhan hidup yang layak, meskipun sebenarnya mereka sudah bekerja dalam kondisi yang sangat melelahkan. Rendahnya upah seringkali disebabkan oleh produktivitas yang juga rendah, akibat dari minimnya pelatihan keterampilan, kurangnya akses terhadap teknologi, dan lingkungan kerja yang tidak mendukung. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana upah yang rendah mempengaruhi dan menurunkan motivasi dan kualitas kerja sehingga produktivitas menjadi stagnan dan tidak mengalami kemajuan. Dampaknya tentu meluas, mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga ketidakmampuan Indonesia bersaing di pasar global. Untuk mengukur pemahaman siswa-siswi semua terhadap materi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, mari kita selesaikan kuis-kuis berikut ini. Setelah tadi kita mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, berikutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu merumuskan solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Ada beberapa solusi yang dapat kita tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Solusi yang pertama yaitu peningkatan keterampilan tenaga kerja baik dengan pola reskilling ataupun upskilling. Program pelatihan berbasis industri dan teknologi harus dilakukan untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama di era digital. Solusi yang kedua, pemerataan pembangunan dan investasi. Desentralisasi terhadap pembangunan dan perluasan investasi di berbagai daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru serta mengurangi ketimpangan antar daerah dalam membuka lapangan pekerjaan. Solusi yang ketiga yaitu memberikan dukungan terhadap sektor UMKM dan wirausaha. Memberikan insentif, pelatihan kewirausahaan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja pada sektor ekonomi kreatif dan informal menjadi sangat penting. Karena sektor ini memiliki potensi besar dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia jika mampu dimaksimalkan secara baik. Solusi yang keempat yaitu mengintegrasikan pendidikan dengan dunia kerja. Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan menyediakan program magang serta pelatihan vokasi akan mengurangi mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Solusi yang kelima yaitu membuat regulasi dan kebijakan yang inklusif.
Pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang mendukung adopsi teknologi tanpa mengabaikan pekerja manusia. Solusi yang keenam yaitu peningkatan produktivitas dan upah yang layak. Mengadopsi teknologi, melakukan efisiensi, dan peningkatan produktivitas kinerja juga harus diimbangi dengan pemberian upah secara adil kepada tenaga kerja. Dengan pemberian upah secara adil, maka motivasi kerja dari tenaga kerja akan semakin meningkat sehingga kualitas pekerjaan juga akan semakin baik. Demikianlah pembahasan kita tentang materi ketenagakerjaan, mulai dari definisi ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan di Indonesia, dan solusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk tugas akhir, siswa-siswi semua dapat melakukan observasi di lingkungan sekitarnya untuk memetakan apa saja permasalahan ketenagakerjaan yang ada di lingkungannya masing-masing. Selain itu, para siswa-siswi semua dapat merekomendasikan solusi bagi permasalahan tersebut dan akan dibuat laporan dan dikumpulkan pada minggu berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin siswa-siswi semua secara bersama-sama menyimpulkan materi apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan. Ya, bagus sekali. Untuk mendefinisikan tentang ketenagakerjaan, kita bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan jenis tenaga kerja terbagi menjadi 3, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Untuk masalah ketenagakerjaan di Indonesia, kita tadi dapat mengidentifikasi 5 masalah utama. Yang pertama adalah tingginya tingkat pengangguran, tidak sesuainya antara keterampilan dan dunia industri, ketimpangan antara kesempatan kerja di berbagai daerah di Indonesia, adanya pengurangan tenaga kerja manusia akibat digitalisasi, dan yang terakhir adalah permasalahan upah dan produktivitas. Untuk solusi dari permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, kita tadi dapat merumuskan 6 solusi utama. Di antaranya, yang pertama adalah pelatihan keterampilan. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan investasi. Yang ketiga, dukungan untuk sektor UMKM dan wirausaha. Yang keempat, integrasi pendidikan dan dunia usaha. Yang kelima, regulasi dan kebijakan yang inklusif. Dan yang keenam, peningkatan produktivitas serta pemberian upah yang layak. Demikian pembelajaran kita tentang materi ketenagakerjaan pada pagi hari ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.